Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisanadil muttasil ila al-imam al-hafiz Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Qala babul khatami yakunu fihi dzikrullahi ta'ala yadkhulu bihil khala. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Nasr ibn Ali qala an Abi Ali al-Hanafi an Hammam an Ibn Jurayj an Az-Zuhri an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khalaa'a wada'a khatimah. Pemirsa sahabat rohama yang kami muliakan, kita kembali lagi mengaji serial Sunan Abu Dawud ya. Insya Allah mengharap berkah dari Allah dan mempelajari sedikit demi sedikit hadis Sunan Abu Dawud. Kita coba menjelaskan sedaya semampu ilmu yang Allah berikan yang sangat sedikit kepada kita. Di sini Imam Abu Dawud membuat bab cincin yang dipakai, tapi di cincin itu ada tulisan Allah atau sebutan Allah. Bila dimasukkan, bila kita bawa ke dalam kamar mandi, ke toilet, apa hukumnya? Kira-kira gitu ya. Diceritakan menceritakan kepada kami oleh Nasr ibn Ali dari Abu Ali al-Hanafi, dari Hammam, dari Ibn Jurayj, dari Zuhri, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila masuk WC meletakkan cincinnya di luar WC. Artinya Nabi kalau masuk ke toilet sedang memakai cincin, cincinnya ditaruh di luar. Ini menarik hadis ini ya. Ada orang kadang-kadang tidak mau membahas teks sesuai konteks ya. Ini kalau nggak sesuai konteks repot ya. Berarti kalau ente punya cincin, ente kudu copot sebelum masuk WC. Kan teksnya begitu. Kalau dia pakai konteks pada waktu itu, ya dia baru tahu bahwa kenapa Nabi copot cincinnya kalau dia masuk WC. Karena di cincin Rasulullah SAW tertulis Allah Rasul gitu ya. Kalau bacanya di bawah harusnya Muhammad Rasulullah. Tapi ta'adduban min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adabnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menulis namanya di bawah, kemudian Rasul, kemudian Allah. Jadi, Muhammad utusan Allah. Yang cincin ini sekaligus digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sebagai stempel saat dia menulis surat. Nah, karena cincinnya tertulis nama Allah, dia tidak bawa ke toilet. Maka sebelum dia masuk toilet, dicopot cincinnya, taruh di luar. Nah, itu teks hadis yang kita dapatkan ya. Nah, kalau sekilas dari hadis ini berarti Nabi tidak pakai cincin yang ada tulisan Allahnya jika masuk toilet. Baru para ulama tentu membahasnya ya. Boleh enggak gitu ya. Di sini tidak ada istilah haram halal ya. Bila memungkinkan mencopot cincin yang bertulisan Allah, maka itulah yang seharusnya dilakukan. Begitu kata para ulama. Tapi kalau mendesak, ya mendesak artinya ada hal-hal yang membuat dia khawatir, misalnya takut hilang di tempat umum dan sebagainya. Misalnya cincin ini dia sayang, misalnya cincin ini mahal, misalnya boleh nggak dengan darurat dia bawa cincin yang bertuliskan Allah tadi ke dalam toilet? Sah-sah saja, misalnya dia taruh di kantong, dia taruh di dompet, dia bungkus, dimasukkan ke saku. Artinya jangan dipakai di tangannya gitu. Artinya ada solusi lah bila dia terpaksa harus membawanya gitu ya, dalam keadaan tertentu. Tapi kalau bisa
sebaiknya saat memakai cincin yang bertulisan Allah, copotlah ketika masuk ke toilet. Kemudian menariknya lagi, qala Abu Dawud, hadza haditsun munkarun. Ini hadis menurut Imam Abu Dawud mungkar. Wah, ya, ngeri-ngeri sedap kita dengarnya ya. Mungkar. Wa inna ma yu'rafu an Ibnu Juraij an Ziyad bin Sa'ad an Az-Zuhri. Yang masyhur atau yang diketahui oleh para ulama, harusnya Imam Ibnu Juraij tidak langsung meriwayatkan hadis ini dari Imam Zuhri. Ada perantara satu, itu Ziyad ibn Sa'ad. Baru Az-Zuhri dari Zuhri, baru Anas. Dan teksnya yang muttasil tadi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman min wariq. Dia bikin cincin terbuat dari perak, thumma alqah. Nah, dia masuk toilet dilepas gitu ya. Nah, ya. Yang ingin, tentu kalau pelajar hadis menarik ini ya kalau ada yang membuat diskusi hadis, tapi tidak kita buka di channel kita ini karena kita kalau ada teman-teman yang ingin diskusi hadis, sangat senang kita bila datang ke Ruhama Al-Fajar ya. Di sini ada istilah mungkar. Kadang-kadang ada orang anti sekali dengan sebutan mungkar, sebutan dhaif gitu ya. Bahkan ada sebagian guru-guru kita mengatakan kalau hadis dhaif nggak usah diamalkan. Loh, ini diamalkan hadis mungkar menurut Imam Abu Dawud ya. Walaupun sebenarnya kita bisa bertanya ke Abu Dawud, ya Imam, ini mungkar atau mudallis? Karena kan mungkar itu mukhalafa ad-dhaif as-thiqat ya. Ketika seorang rawi yang dhaif berbeda teksnya dengan rawi yang thiqah. Sementara di sini enggak. Wah, apa namanya? Hammam thiqah, Juraij thiqah. Ya, kita temukan bahwa rawi-rawinya ini thiqah. Harusnya kalau mukhalafatus thiqat li thiqat paling masuk di syadz gitu ya, tidak sampai dibilang mungkar. Tapi inilah uniknya ilmu hadis ya. Maka enggak usah baper kita terhadap penamaan hadis oleh seorang ulama, karena beda ulama, beda pemahaman. Ka'anna Abu Dawud yatawassa' fi ma'na munkar fi hadzal bab gitu ya. Seolah-olah Imam Abu Dawud memiliki makna yang lebih luas tentang mungkar dalam istilah beliau di sini. Kalau kita perhatikan dari lemahnya ilmu kita, ini hadis mudallis karena Juraij, Al-Imam Ibnu Juraij harusnya mengatakan jangan an Zuhri tapi an Sa'ad, an Ziyad ibn Sa'ad. Nah, tapi ya, itu Imam Abu Dawud memiliki ciri khas mengatakan bahwa ini hadis mungkar. Apalagi Hammam di sini sahih, Ibnu Juraij thiqah ya. Jadi tidak ada yang kita lihat apa namanya indikasi bahwa dia mungkar. Tapi kita harap hormati istilah Imam Abu Dawud. Tapi walaupun hadis ini mungkar, diamalkan sama kita ya. Sebaiknya memang jangan pakai cincin yang bertuliskan kalimat Allah ke dalam toilet. Ya, kita amalkan. Di sini juga kalau ketemu hadis dhaif jangan amalkan ya, tidak benar ya. Banyak hadis dhaif yang kita amalkan. Nanti kalau kita lihat di Sunan Abu Dawud ini banyak rawi-rawi yang dhaif, tapi teks yang mereka sampaikan justru kita amalkan dalam keseharian kita, gitu ya. Kecuali hadis palsu. Kalau hadis palsu ya tidak perlu kita amalkan ya. Nah, di sini kemudian Al-Imam Abu Dawud menjelaskan wal wahmu fihi min hammam. Keraguan atau cideranya adalah Hammam. Walam yarwihi illa Hammam. Dan sementara menurut Imam Abu Dawud tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Hammam dari Ibn Juraij. Nah, sekali lagi analisa kita yang dhaif ya, cukup kita katakan hadis ini mudallis ya, bukan mungkar. Tapi namanya Imam Abu Dawud memiliki analisa yang lebih tajam dari kita yang baru belajar tentang hadis. Tetap kita katakan bahwa hadis ini menurut Imam Abu Dawud haditsun munkarun walakin na'mal bihi. Kita amalkan hadis ini ya. Artinya apa? Kita tidak membawa sesuatu yang bertuliskan Allah, Al-Quran dan zikir-zikir yang lainnya ke dalam kamar mandi illa li daruratin, kecuali ada darurat
yang membuat kita terpaksa harus membawanya, usahakan membungkusnya atau usahakan mengantonginya, tidak menaruhnya di tangan kita saat kita qadha hajat. Hadhihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik hidayah, mampu lebih memahami hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.